Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana makro ya, di dalam Excel itu bekerja. Langsung saja kita buka Microsoft Excel. Kemudian kita bikin workbook baru, book 1. Selanjutnya apa saja yang akan kita persiapkan agar kita bisa membuat makro dan makro itu bisa bekerja di Excel. Yang pertama, kita butuh ya, di ribbon ini kita butuh namanya ribbon developer. Ini belum ada, kita munculkan, klik file, kemudian more, option. Di sini saya menggunakan Office 2016. Apabila ada perbedaan menu dengan Office Anda bisa nanti mencari referensi lain cara menampilkan ribbon developer di Excel tersebut. Kemudian kita pilih customize ribbon ya. Di sini di sebelah kanan kita cari developer. Kebetulan di sini ada developer dan di bawah ada developer, isinya sama saja. Saya pilih salah satu. Selanjutnya oke. Nah, di sini sudah muncul ribbon atau tab developer. Selanjutnya agar makro itu bekerja ya, kita harus mengatur security dari makro tersebut. Di sini ada macro security ya, macro security bisa kita klik, atau apabila tidak ada tombol macro security ini caranya sama, dari file tadi, more, option, kemudian di bawah ini ada trust center ya, trust center, kemudian trust center setting. Nah, ini kita kembali ke macro setting ya, trust center, kemudian trust center kita pilih di sini macro setting. Umumnya Excel yang baru diinstal itu posisinya ada di disable ya, disable all macro ya, atau disable all macro. Nah, ini kita pilih enable all macro. Nah, sebab makro itu karena sifatnya adalah kode-kode script program yang kita ketikkan maupun yang diketikkan otomatis oleh Excel di saat record. Nah, itu bisa dijalankan kalau posisi makronya ini di enable. Oke, setelah itu oke. Ya, oke. Nah, sampai di sini sekarang kita akan coba melakukan perekaman makro ya. Kita akan belajar bagaimana makro itu bekerja. Ya. Record makro ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk merekam aktivitas yang kita lakukan di Excel ini. Nah, setelah nanti hasil rekaman aktivitas itu bisa kita gunakan kembali, sehingga nanti kita tidak perlu lagi untuk membuat data yang sama itu tidak perlu mengetik lagi ya. Nah, meskipun pada saatnya nanti makro itu tidak kita rekam tapi kita membuat sendiri ya, mengetikkan sendiri, tapi di sini biar kita mengerti fasilitas-fasilitas yang ada di makro dulu. Ternyata di sini ada record makro. Oke. Sebelum record makro ini saya jalankan ya, kita coba masuk ke tombol Visual Basic. Kita klik. Di sini ada VBA Project dan VBA Project Book 1 dan VBA Project Personal XLP. VBA Project Book 1 ini adalah file yang sedang kita gunakan ya, file ini ya. Kemudian VBA Project Personal ini project yang mengikut di aplikasi Excel setiap kita gunakan ya. Nah, kita fokus di sini VBA Project Book 1. Di sini hanya ada sheet 1 karena tadi memang di sini cuma sheet 1. Kemudian this workbook itu berarti ya workbook file Excelnya. Oke, kita kembali ke Excelnya dengan cara klik di sini view
view Microsoft Excel ya. Kita klik kembali lagi ke Excelnya. Selanjutnya kita akan melakukan record makro. Kita klik, kemudian secara default di sini ada namanya, diberi nama makro 1. Kita bisa merubah sesuai dengan keinginan kita, namun di sini saya akan tetap membiarkan nama defaultnya. Kemudian di sini langsung saya oke ya. Oke. Kita akan di sini saya akan membuat sebuah tabel sedemikian rupa, dan ini nanti posisinya akan direkam. Nah, di sini tombolnya stop karena sekarang sedang melakukan perekaman aktivitas yang akan kita kerjakan. Oke, yang pertama saya coba di sini ya. Saya akan membuat nomor, kemudian NIM, nama mahasiswa, kemudian nomor HP, alamat. Nah, setelah itu kita akan membuat angka 1 2 3 4 5. Kemudian kita atur lebar kecilnya kolom NIM, kemudian nama mahasiswa, kemudian nomor HP, kemudian alamat. Setelah itu kita coba seleksi. Yang pertama kita beri ini all border, kemudian untuk nomor ini yang atas ini kita buat tebal, kemudian kasih background ini misalnya biru, rata tengah. Oke, sampai di sini kita coba stop dulu ya makronya, stop recording. Oke, selesai. Nah, di sini tombol makros ini kalau kita klik, ini sudah ada makro 1 ya. Makro 1 ini tadi yang kita buat, sehingga misalnya ini saya hapus semuanya. Terus sekarang saya akan menjalankan makro yang kita buat tadi ya. Klik tombol makros, pilih makro, run. Nah, langsung terbentuk persis sesuai dengan yang kita buat di awal tadi. Saya hapus lagi, ulangi sekali lagi makros. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sebenarnya isinya makros ini apa ya. Makros ini apa? Makro 1. Kita masuk lagi ke tombol Visual Basic ya. Kita klik. Nah, di sini ternyata setelah kita membuat makro ada tambahan yang namanya modul 1. Di sini kita double klik. Nah, di modul 1 ini ternyata ada yang namanya sub makro 1, dan di sini isinya adalah kode-kode dari aktivitas yang kita lakukan tadi. Itu direkam semua ya. Misalnya yang awal ini, kalau ini diterjemahkan ring B2 titik select. Ring B2 itu atau sel B2 itu berarti kita meletakkan kursor di sel atau ring B2 ya. Kita meletakkan ring sel di sini, kemudian dilanjutkan dengan aktif sel yang terpilih atau yang sedang ditempati kursor. Titik formula R1C1 sama dengan no. Nanti akan saya buatkan penjelasan tersendiri tentang formula R1C1 sama dengan no ya. Nah, sehingga nanti di sini akan muncul tulisan no. Nah, disinilah ketika kita melakukan record makro itu semuanya akan dicatat sebagai script ya, sebagai script di sini. Sehingga ketika kita ingin membuat ya, kita klik tombol Excel ini, kita ingin membuat tabel seperti ini lagi beserta warnanya dan tabelnya ini, garis-garisnya, maka kita tinggal menjalankan lagi ya. Misalnya di sini saya hapus lagi,
untuk menjalankan selain tombol makros ini, kita juga bisa bikin tombol sendiri dari insert form control ini. Misalnya kita masukkan button ya. Kita gambar di sini misalnya. Nah, buttonnya ini namanya button 1, dia nanti akan menjalankan makro 1. Kita klik. Nah, saya ulangi lagi ya, klik kanan. Untuk kembali ke makro tadi, kita bisa klik kanan, kemudian assign makro ya. Bisa di sini kita pilih makro 1. Oke, sehingga ketika kita klik tombol ini, nah, maka langsung makro 1 tadi dijalankan. Klik, nah, klik makro 1 dijalankan. Kemudian sekarang cara menyimpan file makro ya. Untuk menyimpan file makro ini ada caranya sendiri ya. Jadi ini kita coba simpan, kemudian browse, kita coba simpan di sini. Nah, misalnya di sini saya beri nama tes makro. Nah, save as tipenya ini tidak bisa kemudian menggunakan Excel workbook seperti biasa. Kalau kita nanti menggunakan Excel workbook seperti biasanya, maka script atau kode makro yang sudah kita buat tadi tidak tersimpan ya. Makro yang sudah kita buat dengan cara record tadi tidak akan tersimpan. Nah, untuk menyimpan file yang ada kode makronya, kita gunakan yang pilihan yang kedua ini, yaitu Excel Macro Enable. Filenya nanti belakangnya adalah XLSM ya, M makro. Kita pilih yang ini. Jadi nanti tesmakro.xlsm namanya. Simpan. Oke. Saya coba menyimpan 2 kali ya. Ini saya save as dengan nama yang satunya file yang biasa XLS, nanti beda atau tidak. Tes makro ya. Oke, namanya sama. Di sini sudah diperingatkan kita to save with this feature, klik no and kita disuruh milih macro enable ya. Kita sudah diingatkan ya. Saya save saja. Oke, saya keluar, sehingga di sini saya sudah punya dua file XLS, Excel biasa pada umumnya, kemudian yang kedua ini XLSM atau Excel makro. Yang ini saya buka dulu yang biasa, kemudian kita kembali ke developer, kita run makro. Ternyata di sini tidak ada pilihan makro 1. Kita cek di sini Visual Basic, ternyata di sini sudah tidak ada modul 1, sehingga file yang kita buat tadi tidak tersimpan dengan format Excel biasa. Kita close, kita coba buka yang makro dengan format macro enable tadi, XLSM. Jalankan ya, kemudian kita ke developer, makros, di sini masih ada ya, run atau tombol ini. Nah, oke, tombol ini juga bisa diganti ya. Ya, caranya klik kanan, apa ini, edit text, misalnya buat tabel. Nah, oke, awalnya tadi apa, hilang ya, nggak ada. Kemudian kita klik. Nah, ini kita klik kanan, geser. Oke.
Oke, demikian penjelasan tentang cara melakukan record makro, cara konfigurasi awal ketika menggunakan makro, yaitu menampilkan ribbon developer, kemudian mengatur security-nya ya. Untuk makro ini kita enable. Selanjutnya tadi cara merekam makro, kemudian isinya makro tadi bagaimana, isinya apa saja, kemudian cara menyimpan dengan format XLSM. Nah, ini adalah pengenalan kita terhadap makro di Excel. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.